peace. Negara lain tidak punya itu. Ketika orang baru niatan, ngukur niatan orang ini nggak gampang, bos. Nggak gampang, tapi kita bisa menangkap. Apa yang dialami oleh Dr. Sunardi kemarin di Sukoharjo, saya nanti sedikit cerita soal ini. Saya betul-betul terlibat mulai dari eskalasi awal, insya Allah sampai nanti akhir, saya tahu persis soal eskalasinya. Nah, orang-orang yang dulu harus menunggu actus reus, tindakan untuk ditangkap, hari ini kita bisa menangkap orang karena mens reus, baru niatan-niatan. Mengapa negara-negara itu hingga hari ini termasuk India, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Suriah, Libya, dan semua negara-negara yang hari ini tidak bisa menyelesaikan konflik komunal horizontal maupun masih berhadapan dengan perang-perang simetris, itu hingga hari ini karena mereka tidak punya undang-undang seperti ini. Hanya Indonesia yang punya. Itulah mengapa kita kadang-kadang menangkap orang, tetangga kita kadang-kadang, loh ini kan guru ngaji, loh ini kan imam masjid, ini kan cuma penjual bakso, kenapa ditangkap? Karena setiap metodologi terorisme di atas permukaan selalu mereka tampil normal. Selalu mereka mengelabui itu. Dan ini tahu nggak? Ini adalah praktik-praktik khawarij dari sejak zaman dulu. Mereka berusaha menginfiltrasi terhadap setiap pemerintahan mulai di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah di Eropa, Kesultanan Ottoman, semua diinfiltrasi oleh mereka dan mereka berpura-pura hidup normal sehingga akhirnya ketika mereka berhasil menciptakan momentum revolusi, mereka akan melakukan itu. Kelompok-kelompok seperti inilah yang kemudian membuat sejarah Islam itu menjadi kelam. Kita tahu kan ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan, Muhajirin dengan Ansor sudah pecah, Sa'ad bin Ubadah dengan Sayyidina Umar sudah mengangkat pedang, lalu setelah itu terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap Sayyidina Abu Bakar, peracunan-peracunan terhadap Sayyidina Abu Bakar berulang kali terjadi, Sayyidina Umar dibunuh, taruhlah yang ngebunuh itu orang Majusi, tapi kan di belakangnya bukan orang Majusi, orang Islam di belakangnya. Pembunuhan Sa'ad bin Ubadah di Aleppo. Ketika dia sedang buang air kecil dipanah dengan 2 anak panah di dahi dan di ulu hatinya. Mungkin kita nggak tahu karena kita malas baca kitab sejarah. Tarikh At-Tabari, Tarikhul Khulafa. Kita kan malas. Tapi saya insya Allah sudah baca itu. Silakan bantah saya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini termasuk pembunuhan yang sangat brutal terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan. Pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Ali, pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Husain dan peracunan terhadap Sayyidina Hasan, dan pembunuhan antara bapak kepada anak, anak kepada bapak, ponaan terhadap paman, paman terhadap ponaan, ini berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit, dan sebagainya. Dan kita hari ini disibukkan oleh urusan politik daripada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di antara kita. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh negara barat kepada orang-orang Islam supaya kita sibuk berpolitik dan kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Dan juga kita tidak pernah lagi melahirkan Ibnu Rus Al-Farabi dan sebagainya. Kita tidak lagi menciptakan tahafud Al-Falasifah. Kita tidak bisa lagi melahirkan tahafud At-Tahafud dan sebagainya. Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik. Dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk dengan fatwa-fatwa tentang bagaimana kalau istri haid itu bisa ditiduri apa tidak. Tentang celana dalam, ini mohon maaf, ini bukan porno. Tentang selangkangan, tentang bagaimana mengelabui istri yang pertama untuk bisa berpoligami dan sebagainya. Ini kan urusan remeh-temeh. Kita tidak lagi melahirkan ilmu-ilmu kedokteran. Kita hari ini oleh faham Wahabi Salafi ini lebih sibuk mengharamkan filsafat daripada melahirkan tahafud